Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 13 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami mengerti bahwa keajaiban dengan kecurahan Roh Yesus sama seperti pada hari Pentakosta akan menjadi bagian kami di zaman akhir ini. Sertalah dengan kami, sementara kami mempelajari firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan malam kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 berjudul Keajaiban Sejati Akan Terjadi Lagi. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pekerjaan besar Injil bukanlah untuk ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaannya. Nubuat-nubuat yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada pembukaan Injil akan digenapi lagi dalam hujan akhir pada penutupannya. Inilah waktu penyegaran yang dinantikan oleh Rasul Petrus ketika dia berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Hamba-hamba Allah dengan wajah berseri-seri dan berseri-seri dengan pengabdian yang kudus akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan pekabaran dari sorga. Dengan ribuan suara di seluruh bumi, peringatan akan diberikan. Mujizat-mujizat akan terjadi, orang-orang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban akan mengikuti orang-orang percaya. Setan juga bekerja dengan keajaiban-keajaiban palsu, bahkan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Wahyu 13 ayat 13. Dengan demikian penduduk bumi akan dibawa untuk berdiri teguh. Pekabaran itu akan disampaikan bukan melalui argumen, melainkan melalui keyakinan yang mendalam dari Roh Allah. Argumen telah disampaikan, benih telah ditabur, dan sekarang akan tumbuh dan menghasilkan buah. Publikasi yang disebarkan oleh para pekerja misionaris telah memberikan pengaruhnya, namun banyak orang yang pikirannya terkesan telah dicegah untuk memahami kebenaran sepenuhnya atau untuk tunduk. Sekarang sinar terang menembus kemana-mana. Kebenaran terlihat dalam kejelasannya, dan anak-anak Allah yang jujur memutuskan ikatan yang telah mengikat mereka. Hubungan keluarga, hubungan gereja tidak berdaya untuk menahan mereka sekarang. Kebenaran lebih berharga daripada semua yang lain. Meskipun ada badan-badan yang bersatu melawan kebenaran, sejumlah besar orang mengambil pendirian mereka di pihak Tuhan. Diambil dari buku The Great Controversy, halaman 611 dan 612. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Renungan malam ini berkaitan dengan pekerjaan pekabaran 3 malaikat, di mana pekabaran ini merupakan amaran bagi dunia yang sedang binasa. Bila mana kita berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat, apakah pekabaran ini disampaikan oleh malaikat dari sorga kepada dunia ini? Tentu tidak. Sebab kata malaikat dalam Alkitab disebut angelos dari bahasa Yunani dan messengers dalam bahasa Inggris atau utusan dalam bahasa Indonesia.
Siapakah yang memberitakan pekabaran 3 malaikat ini? Roh Nubuat berkata di dalam The Three Angels Message, halaman 136, paragraf 2, berkata, mewakili suara umat Allah, Yohanes melihat seorang malaikat lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar, dan seluruh bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 1. Pekabaran itu adalah suara umat Allah yang mewartakan pekabaran peringatan kepada dunia. Apakah Allah melalui Yohanes telah memberi kita terang tentang hal-hal yang akan terjadi di sisa zaman, tepat di akhir zaman? Maka dengan pena dan suara, kita harus mewartakan pekabaran itu kepada dunia, bukan dengan bisikan yang samar dan tidak jelas. Disebutkan dalam kutipan ini bahwa umat Allah. Siapa umat Allah yang dimaksudkan? Selanjutnya dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 19, paragraf 1 berkata, dalam arti khusus, umat Advent hari ke-7 telah ditempatkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Terang firman Allah yang luar biasa bersinar atas mereka. Mereka telah diberi pekerjaan yang sangat penting, pemberitaan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan apapun menyita perhatian mereka. Dalam tulisan Roh Nubuat ini diingatkan bahwa sangat penting untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat, yaitu malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting selain ini, dan tidak membiarkan apapun untuk menyita perhatian umat Allah atau umat Advent ini. Tentunya, pekabaran ini bukan hanya dilakukan oleh umat Advent saja. Secara umum, oleh umat Allah yang dipercayakan untuk membawakan pekabaran 3 malaikat. Apa pekabaran 3 malaikat ini? Secara ringkas akan kita pelajari dan berurutan, yaitu pekabaran malaikat pertama, 2, dan 3. Kita mulai dengan pekabaran malaikat pertama, sebagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Pekabaran ini telah dikabarkan oleh pionir Advent, yaitu William Miller, sebagaimana dalam sejarah gereja Advent, di mana penghakiman akan berakhir dengan datangnya Yesus yang kedua kali ke dunia, dengan menyebutkan tanggal 22 Oktober 1844. Sebagaimana akhir masa 2300 pagi dan petang, umat-umat saat itu percaya dan menggugah orang-orang agar bertobat. Mereka meninggalkan pekerjaan, harta, dan semuanya karena mau menyambut Yesus datang segera. Tetapi sayang, mereka salah kejadian. Tanggalnya tepat, kejadiannya salah. Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Selanjutnya diterangkan dalam buku The Great Controversy, halaman 424, paragraf 2 berkata, Kristus telah datang, bukan ke bumi, seperti yang mereka harapkan, melainkan seperti yang dinubuatkan dalam gambaran itu, ke tempat maha kudus, bait suci Allah di surga. Nabi Daniel menggambarkannya sebagai kedatangannya pada saat ini kepada yang lanjut usianya. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Lalu datang bukan ke bumi, melainkan kepada yang lanjut usianya itu, dan mereka membawanya mendekat. Yesus datang kepada yang lanjut usia, yaitu kepada Allah Bapa. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Christ in His Sanctuary, halaman 151, paragraf 1 berkata, kedua nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai 2300 petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, menunjuk kepada pelayanan Kristus di tempat maha kudus, pada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan membinasakan orang-orang jahat. Yesus datang kepada yang lanjut usia, yaitu Allah Bapa, untuk melaksanakan penghakiman,
yaitu penghakiman pemeriksaan, bukan datang ke dunia untuk membinasakan orang-orang jahat. Dalam hal ini diberitahukan peranan Yesus sebagai hakim. Peranan ini sangat penting dan inilah yang dinyatakan oleh firman Allah dalam pekabaran malaikat pertama. Penghakiman tersebut adalah penghakiman Allah, sebab dialah Allah yang kita sembah, sebab dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tetapi proses penghakiman dipegang oleh Yesus, karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, sama seperti penciptaan diserahkan kepada anak, dan anak pasti akan menjalankan sesuai dengan kehendak Bapanya. Kemudian kita lanjutkan kepada pekabaran malaikat kedua. Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan hawa nafsu cabulnya. Dalam pekabaran malaikat kedua ini, umat Allah mengabarkan jatuhnya Babel dengan pernyataan sudah rubuh. Di dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 233, paragraf 1 berkata, dalam Wahyu 17, Babel dikatakan sebagai pelacur, dan Nabi melihatnya mabuk dengan darah orang-orang kudus dan para martir. Babel yang digambarkan demikian melambangkan Roma, gereja murtad yang telah begitu kejam menganiaya para pengikut Kristus. Namun, Babel si pelacur adalah ibu dari anak-anak perempuan yang mengikuti teladan kebejatannya. Demikianlah gereja-gereja yang berpegang teguh pada doktrin dan tradisi Roma, serta mengikuti praktik-praktik duniawinya, yang kejatuhannya diumumkan dalam pekabaran malaikat kedua. Kemudian, kita lanjutkan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Gospel Workers, halaman 156, paragraf 2, berkata, dari semua orang Kristen yang mengaku, umat Advent hari ke-7 seharusnya menjadi yang terdepan dalam meninggikan Kristus di hadapan dunia. Pemberitaan pekabaran malaikat ketiga menuntut penyampaian kebenaran Sabat. Kebenaran ini bersama dengan kebenaran-kebenaran lain yang tercakup dalam pekabaran tersebut harus diberitakan. Tetapi pusat perhatian utama, Yesus Kristus, tidak boleh ditinggalkan. Di salib, Kristuslah belas kasihan dan kebenaran, bertemu dan keadilan dan damai sejahtera saling berpadu. Orang berdosa harus dituntun untuk memandang ke salib. Dengan iman yang sederhana seperti seorang anak kecil, harus percaya pada jasa juru selamat, menerima kebenarannya, dan percaya pada belas kasihannya. Saudara-saudari dalam Yesus, penting mengabarkan Sabat dan tidak salah kepada dunia ini. Tetapi fokusnya adalah Yesus. Ingat, fokus atau perhatian utama adalah Yesus Kristus. Pertanyaan yang utama menjadi perhatian dalam pekabaran malaikat ketiga ini adalah siapa Yesus yang dimaksudkan dalam tulisan Roh Nubuat dan juga Alkitab. Di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ibrani 1 ayat 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu berkata, ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ibrani 5 ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Siapakah bapanya Yesus? Roh Nubuat di dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 170, paragraf 2, berkata, bukankah langit terbuka dan cahaya dari tahta Allah mengelilingi dia dengan kemuliaan, sementara suara Jehovah berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas bahwa Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus anak tunggal yang dilahirkan oleh Bapa.
Satu-satunya cara di mana Yesus disebut anak tunggal Bapa hanyalah melalui kelahiran. Hanya satu yang Bapa peranakkan, yaitu anaknya Yesus Kristus. Apakah saudara-saudari percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, atau masih mempercayai bahwa Yesus adalah Allah anak? Oleh sebab itu, panggilan bagi kita sebagai umat Allah yang percaya Yesus anak Allah untuk mengabarkan pusat ataupun fokus utama pekabaran 3 malaikat, yaitu Kristus yang lahir atau keluar dari Bapa. Mengenal Yesus yang benar, kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan kita menerima roh yang benar, yaitu rohnya Yesus Kristus. Melalui roh Yesus yang kita terima dalam hidup kita, membuat pekabaran 3 malaikat ini berhasil sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Renungan malam, You shall receive power, halaman 203, paragraf 4, berkata, pekerjaan besar Injil bukanlah untuk ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaannya. Nubuat-nubuat yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada pembukaan Injil akan digenapi lagi dalam hujan akhir pada penutupannya. Inilah waktu penyegaran yang dinantikan oleh Rasul Petrus ketika ia berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Pencurahan hujan awal adalah pencurahan Roh Kristus. Demikian juga akan terjadi di akhir zaman ini, yaitu pencurahan Roh Kristus yang sama yang disebut dengan roh hujan akhir atau waktu penyegaran. Kita sama-sama merasakan bahwa waktu kita singkat. Oleh sebab itu, mari kita kerja bagi Tuhan. Kita kabarkan Yesus yang benar kepada dunia. Mulai dari rumah kita, tetangga, dan sanak saudara kita sampai ke seluruh dunia. Kita kabarkan Yesus yang benar, agar persatuan yang Yesus doakan dalam Yohanes 17 menjadi bagian mereka yang percaya, yaitu dengan menerima roh Yesus Kristus. Sebab dengan menerima roh Yesus Kristus, kita menerima Bapa dan Anak. Dengan demikian, keajaiban akan terjadi lagi. Itulah kunci persatuan. Itulah keselamatan atau hidup yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, menuntun kami agar dapat memberitakan pekabaran 3 malaikat kepada dunia ini. Kuatkanlah iman kami, ya Bapa, agar kami dapat lebih giat lagi untuk mengabarkan pekabaran kemurahan ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.